Matahari hampir tenggelam, menyisakan warna jingga yang memantul di kaca spion motor tua milik Aris. Ponselnya yang retak di sana-sini bergetar. Satu pesanan masuk, antar paket dokumen penting. Aris menghela napas. Di saku jaket hijaunya, hanya ada selembar uang Rp10.000. Padahal, ia harus menebus obat asma ibunya malam ini. Satu tarikan lagi, cukup buat tambahan obat. Gumamnya, menyemangati diri sendiri. Setelah menjemput paket dari seorang pria parlente di depan gedung perkantoran mewah, Aris memacu motornya. Namun, di tengah jalan, resleting tas-tas kurirnya rusak karena sudah terlalu usang. Sebuah amplop coklat dari dalam tas terjatuh tanpa ia sadari. Baru saat tiba di lokasi tujuan, Aris pucat pasi. Amplop itu hilang. Panik, ia memacu motornya kembali, menelusuri setiap jengkal aspal yang tadi ia lalui. Di dekat sebuah lampu merah, ia melihat amplop itu tergeletak di trotoar. Beruntung, belum terlindas kendaraan. Saat Aris memungutnya, amplop itu sedikit terbuka. Matanya terbelalak. Bukan sekadar dokumen. Di dalamnya terselip gepokan uang tunai pecahan Rp100.000 yang jumlahnya mungkin setara dengan penghasilannya selama setahun. Tangan Aris gemetar. Pikirannya kalut. Uang ini bisa menebus obat ibu untuk setahun. Bisa memperbaiki motor. Bisa melunasi utang-utang yang menumpuk. Dunia seolah berbisik. Ambil saja. Orang kaya itu tidak akan jatuh miskin karena ini. Ia menatap foto ibunya yang tertempel di dashboard motor. Ibunya selalu bilang, "Riz, kalau mau tidur nyenyak, jangan pernah bawa pulang hak orang lain." Aris memejamkan mata kuat-kuat, lalu menarik napas panjang. Ia menutup kembali amplop itu dan memacu motornya menuju alamat tujuan semula. Tiba di depan sebuah rumah besar, si pemilik paket sudah menunggu dengan wajah cemas. Aris menyerahkan amplop itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. "Maaf pak, tadi sempat terjatuh di jalan. Ini dokumennya," kata Aris pelan. Pria itu menerima amplop tersebut, membukanya sebentar, lalu menatap Aris dengan heran. "Kamu tahu isi amplop ini?" Aris mengangguk jujur. "Tahu pak, tadi sempat terbuka sedikit." Pria itu terdiam lama, lalu tersenyum tipis. Banyak orang akan memilih untuk tidak kembali kalau tahu isinya. "Kenapa kamu kembali?" Aris tersenyum canggung sambil membenarkan posisi spion motornya. "Saya cuma mau tidur nyenyak malam ini, Pak. Dan saya mau ibu saya bangga karena anaknya tetap jujur di jalanan." Pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil beberapa lembar uang dari amplop tersebut dan menyodorkannya pada Aris. Aris sempat menolak, namun pria itu memaksa. "Ini bukan upah kejujuran. Karena jujur, itu tak ternilai. Ini hadiah untuk anak yang berbakti pada ibunya. Sampaikan salam saya untuk beliau." Malam itu, Aris pulang dengan membawa obat terbaik untuk ibunya. Ia tidak menjadi kaya mendadak, tapi dadanya terasa lapang. Di bawah lampu jalan yang remang, jaket hijaunya tampak lebih bersinar dari biasanya. Aris sadar, integritas adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri oleh kemiskinan. Di sebuah sudut kota yang bising, hiduplah seorang pemuda bernama Aris. Sehari-hari, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan teknologi raksasa. Di mata orang lain, Aris hanyalah sosok pengganggu pemandangan yang sibuk dengan sapu dan kain pel. Namun, di balik seragam kusamnya, Aris menyimpan sebuah rahasia. Sebuah buku sketsa penuh dengan rancangan arsitektur masa depan. Setiap jam istirahat, saat karyawan lain sibuk bersantai di kafe mewah, Aris duduk di sudut parkiran, mengamati struktur gedung-gedung pencakar langit dan menggambarnya kembali dengan detail yang luar biasa. Suatu sore, sebuah kompetisi desain interior bergengsi diumumkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Temanya adalah ruang kerja masa depan. Aris merasa detak jantungnya berpacu, namun suara-suara skeptis di sekitarnya mulai terdengar. "Sadarlah, Aris, kamu itu tukang bersih-bersih, bukan arsitek. Jangan buang-buang waktu. Desain itu butuh gelar, bukan cuma hobi." Cemoohan itu sempat membuatnya ragu, namun Aris teringat pada satu prinsip. Hasil karya tidak butuh ijazah untuk berbicara. Selama sebulan, Aris begadang. Ia menggunakan sisa-sisa kertas bekas yang ia temukan di tempat sampah kantor untuk membuat maket kecil. Ia memadukan konsep teknologi canggih dengan elemen alam yang menenangkan. Saat hari pengumpulan tiba, ia menyerahkan karyanya secara anonim. Ia tidak ingin juri menilai karyanya berdasarkan siapa dirinya, melainkan
apa yang ia buat. Seminggu kemudian, seluruh karyawan berkumpul di aula utama. Direktur perusahaan berdiri di panggung untuk mengumumkan pemenangnya. Pemenang desain terbaik tahun ini jatuh kepada sebuah karya yang sangat unik. Sebuah desain yang memahami bahwa manusia di kantor butuh ketenangan, bukan sekadar kemewahan. Selamat kepada Aris Setiawan, Puluh 3 Aris Setiawan. Aula seketika hening. Aris melangkah maju dengan gemetar. Saat identitasnya terungkap, banyak orang ternganga. Pemuda yang selama ini mereka abaikan ternyata memiliki visi yang jauh melampaui mereka yang berpendidikan tinggi. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena permata seringkali tersembunyi di balik tumpukan debu. Kini, Aris tidak lagi memegang sapu. Ia duduk di salah satu meja di kantor elit yang dulu ia bersihkan. Merancang dunia yang lebih baik dengan garis-garis imajinasinya.